If the altar's where you meet us, take me there, take me there. What you need is just an offering. It's right here, my life is here, and I'll be a living sacrifice for you. You're a fire, a refiner. I wanna be consumed, I wanna be tried by fire. Purify, you take whatever you desire. Lord, here's my life, I wanna be tried by fire. Purify, you take whatever you desire. Lord, here's my life. If your glory wants to come in, let it fall. We want it all. Your fire is consuming. Fill this place, I set it ablaze, and I'll be a living sacrifice for you. You're a fire, a refiner. I wanna be consumed, I wanna be tried by fire. Purify, you take whatever you desire. Lord, here's my life, I wanna be tried by fire. Purify, you take whatever you desire. Lord, here's my life. Clean my hands, purify my heart. I wanna burn for you, only for you. Take my life as a sacrifice. I wanna burn for you, only for you. So clean my hands, purify my heart. I wanna burn for you, only for you. So take my life as a sacrifice. I wanna burn for you, only for you. So clean my hands, purify my heart, and I wanna burn for you, only for you. So take my life as a sacrifice, and I wanna burn for you, only for you. Purify, the refiner. I wanna be consumed. You're a fire, the refiner. I wanna be consumed. Yes. You're a fire, the refiner. I wanna be consumed, I wanna be tried by fire. Purified, you take whatever you desire. Lord, here's my life, I wanna be tried by fire. Yes. Purified, you take whatever you desire. Lord, here's my life. Shalom jemaat Kenisa.
Gak kerasa udah kira-kira 3 bulan kita udah ibadah online. Saya berdoa semua dalam keadaan baik-baik saja. Dan mari kita terus berdoa. Kita akan segera bisa kembali beribadah di Ice Palace lagi. Dan tentunya dengan prosedur-prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Sebelum ibadah mulai ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, jam 12.30 setelah ibadah kita akan ada ibadah KCC, Kanisah Children Church, yang akan dimulai melalui YouTube untuk PW dan lanjut ke Zoom untuk bersama kakak-kakak KCC. Dan di saat yang bersamaan juga ada ibadah untuk teens yang adalah RT yang juga dimulai jam 12.30 melalui Zoom. Dan dalam masa-masa seperti ini, penting untuk kita terus terhubung dan terus saling menguatkan satu sama lain. Maka dari itu, tengah minggunya kita juga punya beberapa komsel yang terus berjalan setiap minggunya melalui Zoom atau melalui Google Hangout atau melalui apapun juga. Tapi pastikan saudara terus terhubung dan biar kita saling bisa menguatkan satu sama lain. Maka dari itu, marilah kita sama-sama menyiapkan hati untuk memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita mempersiapkan diri kita berada dalam postur yang siap untuk menyembah dan siap untuk mendengar. Dan kami percaya bahwa Tuhan mempunyai message yang spesial untuk kita semua untuk kembali menguatkan kita dalam masa-masa seperti ini. Maka dari itu, selamat beribadah. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Dan segala bangsa, ciptaan semesta sujud di hadapanmu. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan, kami tinggikan. Kerajaan-Mu tetap selamanya, Allah yang kekal. Pujian dan hormat, pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Dan segala bangsa, ciptaan semesta sujud di hadapan-Mu. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan, kami tinggikan. Kerajaan-Mu tetap selamanya, Allah yang kekal. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan, kami tinggikan. Kerajaan-Mu tetap selamanya, Allah yang kekal. Oh, Allah yang kekal. Kerajaan-Mu berkuasa di bumi. Puji Allah yang kekal. Sebab perbuatan-Mu ajaib dan besar. Puji Allah yang kekal. Kerajaan-Mu berkuasa di bumi. Puji Allah yang kekal. Sebab perbuatan-Mu ajaib dan besar. Puji Allah yang kekal. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan, kami tinggikan. Kerajaan-Mu kekal selamanya, Allah yang kekal. Yesus.
silence stills my voice. You understand me. You understand me. Come to me in the valley of unknowns. You understand me. You understand me. You understand me, God. You understand me. So I draw all my cares before you. My doubts and fears don't scare you. You're bigger than I thought you were. You're bigger than I thought. So I stop all negotiations with the God of all creation. You're bigger than I thought you were. You're bigger than I thought you were. Oh, you're bigger than I thought you were, Jesus. See, I believe, but help my unbelief. You understand me. You understand me. Help me reach the faith that's underneath. You understand me. You understand me. Oh, you understand me, God. You understand me. So I draw all my cares before you. My doubts and fears don't scare you. You're bigger than I thought you were. You're bigger than I thought. So I stop all negotiations with the God of all creation. You're bigger than I thought you were. You're bigger than I thought you were. I will lift it up to you, Jesus. Tiba saatnya untuk kita memberi. Marilah kita sama-sama memberi dengan hati yang bersuka cita, karena kita percaya bahwa kita memberi bukan untuk kita diberkati, tapi karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberkati kita. Dan memberi adalah suatu bentuk penyembahan dan suatu bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan sebelumnya saya ingin sedikit berbagi tentang apa yang Tuhan ajarkan kepada saya beberapa minggu terakhir ini. Dan Tuhan mengajarkan saya tentang merespon dengan benar. Dan saya sangat percaya bahwa dalam situasi seperti ini, respon kita sangat penting. Respon kita terhadap situasi yang bisa dibilang krisis ini, respon kita sangatlah penting. Dan saya ingin mengajak kita untuk sedikit mengingat tentang ayat 1 Samuel 30, kisah Daud. Yang dimana di sini adalah Daud baru saja pulang perang bersama tentara mereka. Dan di saat mereka pulang, mereka mendapati Ziklag itu dibakar habis oleh lawan. Mereka menemui semua sudah dibakar habis dan istri dan anak-anak mereka itu ditawan. Mereka sebagai yang baru pulang perang, pasti mereka lelah, pasti mereka capek, pasti mungkin mereka secara mental juga sudah sangat drain, sudah sangat sangat begitu lelah. Dan mungkin juga mereka sedang at the same time juga berduka karena pasti ada prajurit yang juga gugur. Dan saat mereka pulang, mereka ketemu masalah baru, yang dimana kemah mereka habis dan istri anak mereka ditawan. Dan di sini kita bisa melihat bahwa prajurit-prajurit begitu marah, begitu stres, begitu frustrasi sampai mereka mau merajam Daud, raja mereka sendiri. Tapi ayat 6 begitu menarik perhatian saya. Di ayat 6 di sini terutama saya suka banget terjemahan NIV-nya. Di NIV ditulis di awalnya adalah David was greatly distressed. Ditulis betapa David itu stres. Daud tuh pusing, Daud stres, Daud tertekan. Dalam bahasa terjemahan bahasa Indonesia adalah Daud tertekan. Tapi yang menarik perhatian saya di ujungnya, di situ ditulis bahwa but David found strength in the Lord his God.
Dua hal yang begitu menarik buat saya di sini. Satu, Daud menemukan kekuatannya kembali dalam Tuhan. Bukan karena dia, kalau misalnya kayak zaman sekarang orang bilang, just be positive. Jadilah positive thinking aja. No, di sini beliau bilang, dia Daud mendapatkan kekuatan dalam Tuhan. Dan yang menarik juga, dibilang, the Lord his God. Tuhan adalah Tuhan yang pribadi buat kita, Tuhan adalah Tuhan yang personal, Tuhan adalah Tuhan untuk kita semua, untuk kita bersama-sama, dan Tuhan juga adalah Tuhan untuk kita secara pribadi. Jadi marilah dalam situasi seperti ini, kita datang ke Tuhan untuk kekuatan, kita datang ke Tuhan dengan segala beban kita, karena kita juga percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang selalu memegang tangan kita melalui lembah. Saya begitu mengucap syukur ayat di Alkitab menulis bahwa melalui lembah kekelaman. Tidak pernah tertulis berkemah di lembah kekelaman. Karena kita berada dalam lembah, kita hanya untuk melewati lembah, bukan untuk berkemah. Dan saya percaya dimanapun mau kemah, mau lembah, mau bukit, mau apapun itu, selama kita bersama Tuhan, selalu akan ada alasan untuk kita selalu mengucap syukur dan bersuka cita. Maka dari itu, marilah kita sama berdoa untuk persembahan kita. Tuhan, terima kasih Kau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk kembali memberikan ucapan syukur kita melalui persembahan, melalui persembahan ini ya Tuhan. Biarlah persembahan ini Tuhan Yesus, biarlah semua jemaat yang di rumah, dimanapun mereka berada, kita semua mempunyai pemikiran bahwa kita memberkati, kita memberi ini karena kita sudah diberkati, bukan karena kita butuh diberkati, tapi karena Engkau sudah terlebih dahulu memberkati kami Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk semua jemaat yang ada di rumah, dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, damai sejahtera yang melebihi akal pikiran kami melanda kita semua Tuhan Yesus. Dan biarlah melalui masalah ini, melalui semua ini Tuhan Yesus, bukannya kita terfokus pada masalah, tapi kami semakin menyadari bahwa we have a great God. Kita mempunyai Tuhan yang besar yang melebihi dari apapun itu, melebihi dari pandemi apapun, melebihi dari krisis apapun Tuhan Yesus. Dan biarlah kami semua terus mendapatkan hikmat, mempunyai hikmat yang lebih lagi untuk masuk ke transisi yang new normal ini ya Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan Yesus, dalam Engkau kita selalu mempunyai normal yang beda Tuhan Yesus. Normal kita tidak pernah sesuai dengan apa yang standar dunia, tapi kita bukan masuk saja ke dalam new normal, tapi kita masuk ke dalam the normal in Christ ya Tuhan Yesus. Biarlah normal ini adalah normal yang berdasarkan norma-norma Kristus ya Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah kiranya persembahan ini Tuhan Yesus dapat dipakai untuk dikelola dengan baik, untuk kembali lagi untuk memberkati banyak orang lagi, dan terus untuk memperbesar kerajaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa Tuhan Yesus. Amin. Dan firman Tuhan minggu ini akan dibawakan oleh Pak Daswar. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan lagi bersama. I will rest in the Father's hands. Leave the rest in the Father's hands. I will rest in the Father's hands. Leave the rest in the Father's hands. Come on. I will rest in the Father's hands. Leave the rest in the Father's hands. I will rest. I will rest in the Father's hands. Leave the rest in the Father's hands. So I draw all my cares before you. My doubts and fears don't scare you. You're bigger than I thought you were. You're bigger than I thought. So I stop all negotiations with the God of all creation. You're bigger than I thought you were. You're bigger than I thought you were. Yeah. Oh, you're bigger than I thought. Jesus, I will lift it up to you.
understand. You're bigger than I thought you were. You're bigger than I thought. So I stop all negotiations with the God of all creation. You're bigger than I thought you were. You're bigger than I thought you were. Yeah. Salam Kenisha, selamat hari Minggu, salam damai dari kita semua, salam sehat. Puji Tuhan kita bisa berkumpul kembali di hari Minggu yang luar biasa ini yang Tuhan telah sediakan kepada kita semua. Juga dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan selamat Hari Ayah, Happy Father's Day buat kita semuanya. Saya tahu hari Father's Day tidak terlalu penting, lebih penting Mother's Day. Karena Father's Day itu hanya dirayakan di Amerika, tapi tidak di Indonesia. Sedangkan Mother's Day itu dirayakan di seluruh dunia. Jadi untuk bapak-bapak selamat Hari Ayah, Happy Father's Day. Dan saya bersyukur juga pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan ibadah online kita. Walaupun sekeliling kita itu masih belum normal, tapi kita sudah masuk di dalam aktivitas kita sehari-hari dalam keadaan new normal. Dalam Wikipedia, new normal itu dijelaskan bahwa itu adalah istilah yang diambil pada waktu tahun 2007-2008, waktu itu adalah global recession, resesi ekonomi di dunia. Dan istilah new normal itu diimplikasikan di dalam suatu keadaan yang dulunya tidak lazim, dulunya tidak normal, sekarang menjadi normal. Nah, itulah istilah di dalam Wikipedia kenapa ada new normal. Dalam masa pandemi ini new normal kembali dipakai dalam keadaan kita, yaitu mengimplikasikan suatu pola hidup yang berubah, yaitu ketika kita dalam masa pandemi kita merasa ada di rumah, kemudian kita keluar ke rumah harus memakai masker, harus cuci tangan, harus jaga jarak. Lalu ketika pemerintah sudah membuka aktivitas kembali, tapi kita harus memakai yang aneh itu, memakai masker, cuci tangan dan jaga jarak ke dalam kehidupan kita sekarang. Yang kita harus lakukan, yaitu untuk mencegah masa penyebaran virus COVID-19 supaya tidak menularkan kepada sanak saudara kita, supaya kasus ini tidak bertambah banyak. Jadi new normal itu merupakan sebuah istilah yang kita hadapi sekarang ini dan kita lakukan. Dalam ruang lingkup bisnis saya, dalam bisnis ruang publik yang saya geluti saat ini, new normal itu bukan hanya pakai masker, bukan hanya jaga jarak, dan bukan hanya cuci tangan, tapi itu di situ ada tracingnya, ada hygiene-nya, dan ada social distancing-nya. Dan 3 hal ini dalam ruangan publik dan ini dilakukan oleh semua yang ada di sekeliling kita sekarang. Tapi Bapak Ibu sekarang, saya tidak akan membahas mengenai new normal, tapi karena sudah disampaikan oleh Pastor Nino 2 minggu yang lalu, saya juga sampai saat ini sudah hampir 2 bulan membahas new normal di dalam lingkungan usaha saya, di lingkungan kerja saya, membahasnya itu di seluruh dunia bersama stakeholders, bagaimana menciptakan SOP, Standard Operation Procedure di situasi new normal sekarang ini. Jadi saya tidak akan membicarakan new normal, Bapak Ibu sekalian, karena sudah dibicarakan oleh Pak Nino yang luar biasa. Saya mau sharing aja minggu lalu bahwa saya di dalam ibadah keluarga saya Magda dan Diandra anak saya bertiga dalam ibadah itu, dan tiba-tiba saya diberi quiz oleh Diandra, a Bible quiz, yang pertanyaannya demikian, what book has the highest Christology among the 4 gospel? Buku apa di antara 4 gospel
yang mempunyai nilai teologi yang paling tinggi? Lalu saya jawab Yohanes. Kebetulan jawaban saya benar dan dia benarkan bahwa Yohanes has the highest Christology, dan buku Matius, buku Markus dan Lukas itu yang kita sebut Synoptic Gospel. Synoptic Gospel adalah sebuah istilah yang diambil oleh peneliti kepada 3 buku ini yang mempunyai kisah yang sama tentang Kristus, kisah yang dengan urutan yang sama juga, dan kemudian kata-kata yang sama. Semua kemiripan ini diambil, diistilahkan oleh peneliti Alkitab menjadi masalah sinoptik. Makanya namanya sekarang menjadi Synoptic Gospel. Karena saya baru saja membaca All Four Gospel, menyelesaikan Four Gospel, dan Gospel yang terakhir saya baca adalah Yohanes, maka hari ini karena saya punya kesempatan sharing kepada Bapak Ibu sekalian, kita akan belajar buku Yohanes. Dan sebelum saya membaca firman Tuhan dari Yohanes 11, kita akan berdoa. Bapa di surga Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini ya Tuhan. Di hari yang Kau khususkan buat kami ya Tuhan, untuk menenangkan seluruh aktivitas kami ya Tuhan. Mengkhususkan hari ini ya Tuhan di dalam puji-pujian dan penyembahan yang kami sudah perdengarkan pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami menikmati dalam puji-pujian penyembahan Tuhan, kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Karena kami rasakan Tuhan, Engkau mendengar ya Tuhan puji-pujian dan penyembahan kami. Sekarang tiba saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu Tuhan untuk memberitakan isi hati-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Ketika kami mendengar firman Tuhan, ada kebangunan rohani, ada kesembuhan, ada pertobatan. Untuk itu Tuhan kami mau bersyukur ya Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kau tenangkan hati dan pikiran kami saat ini Tuhan. Semua kami mau didengarkan Tuhan suara isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu sekalian, kalau kita membaca kitab Yohanes dari ayat 1 sampai yang terakhir, kita akan membaca 7 mujizat yang Tuhan lakukan dalam kitab Yohanes. Salah satunya adalah yang kita akan baca pada saat ini adalah mengenai kebangkitan Lazarus. Keenam mujizat yang lainnya adalah menjadikan air merubah air menjadi anggur, kesembuhan anak seorang perwira, kesembuhan orang lumpuh di kolam Bethesda, 5 roti 2 ikan, Yesus berjalan di atas air, lalu kemudian kesembuhan orang buta. Semua itu ada di kitab Yohanes. Tetapi ada 2 peristiwa yang tidak dijabarkan, tidak diberitakan di Synoptic Gospel, Matius, Lukas, Markus, adalah perkawinan di Kana, merubah air menjadi anggur, dan kebangkitan Lazarus. Ada sedikit disampaikan di gospel, yang lainnya mengenai kebangkitan Lazarus, tapi tidak sedetail apa yang disampaikan di dalam Yohanes 11. Dalam Yohanes 11 ada 44 ayat, sungguh panjang Bapak Ibu, tapi pada saat ini saya akan membagi sebagian pertama saja, ayat 1 sampai 16, kemudian ayat 17 sampai ayat 44, akan kita bahas di hari kemudian. Kita akan baca firman Tuhan. Ayat pertama, ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus, ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang Kau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan.
Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Amin. Saudara-saudara kasih, kalau kita membaca surat Yohanes 11 ini, dari ayat pertama, Yohanes tidak membicarakan sakit apa Lazarus. Tidak ada detail mengenai kesakitan Lazarus hadapi saat itu. Tetapi di ayat 4 dikatakan ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan." So Yesus tidak juga membicarakan penyakit itu, sepertinya biasa-biasa saja. Tidak membawa kematian, tapi hanya untuk membawa kemuliaan Allah, supaya anak Allah dimuliakan. Bapak Ibu sekalian, yang kedua, ayat kedua adalah bisa bicarakan di sini adalah Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Secara khusus penulis di ayat 2 ini menceritakan, dan ini bahasanya dalam bahasa grammarnya itu adalah past, in the past, yesterday. It was that Mary who anointed the Lord with the fragrant oil and wiped his feet with her hair, whose brother Lazarus was sick. Dari Yohanes 1 sampai ayat Yohanes 10, kitab Yohanes tidak membicarakan spesifik mengenai peristiwa penyembahan Maria dengan minyak dan rambutnya kepada Tuhan. Tapi ini diberitakan di pasal selanjutnya setelah pasal 11, yaitu di pasal 12. Sehingga Yohanes sangat fokus terhadap peristiwa penyembahan kepada Tuhan, hingga dia mencantumkan peristiwa ini di pasal yang 11. Sehingga siapapun yang membaca ini di ayat 2 sangat tertarik bagaimana Maria menyembah Tuhan dengan benar. Bagaimana Maria menyembah Tuhan dengan tepat yang Tuhan kehendaki. Sehingga kita bisa belajar di pasal berikutnya bagaimana penyembahan kepada Tuhan. Di ayat ketiga, dan Lazarus yang sakit, ia adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Kasih di dalam ayat yang ketiga ini merepresentasikan kasih phileo, kasih Tuhan kepada sahabatnya Lazarus. Dan ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab
oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Saudara-saudara kasih, disinilah the message yang title yang saya sampaikan is for the glory of God. Yang kita mau sampaikan pagi hari ini, segala sesuatu, penyakit, all the problem, masalah-masalah kita semua is for the glory of God. Jadi judulnya Tuhan pagi ini kita akan berbicara masalahnya the greater glory of God. Di ayat 5, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Di sini Yesus bicara mengenai kasih agape. Kasih kepada semua orang. Nah, kita masuk ke ayat 6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Saudara-saudara kasih, peristiwa di ayat 6 ini mulai kita tidak mengerti ketika Maria dan Marta mengabari bahwa Lazarus sakit. Yesus tidak segera datang, bahkan Yesus tinggal di mana dia berada untuk 2 hari lagi. Disinilah yang kita harus pelajarin Bapak Ibu sekalian. Yesus sengaja delaying his response. Ketika Marta dan Maria mendapatkan messengernya kembali tanpa Yesus, saudara bisa bayangkan pikirannya Marta dan Maria. Kenapa Tuhan tidak ada? Di ayat sebelumnya dikatakan bahwa Yesus mengasihi Lazarus, Yesus mengasihi Maria, Yesus mengasihi Marta. Tapi Yesus tidak datang menolong mereka di saat mereka membutuhkan Yesus untuk kesembuhan. Saudara-saudara kasih, demikianlah hidup kita ya, sering dalam kehidupan kita, ketika kita berdoa kepada Tuhan, doa kita tidak dijawab. Ketika kita minta financial breakthrough, Tuhan tidak menjawab. Ketika kita minta kesembuhan anak kita meminta kesembuhan diri kita meminta kesembuhan suami kita, istri kita, orang kita bertahun-tahun lamanya. Tapi Tuhan tidak menjawab. Saudara-saudara kasih, di masa-masa pandemi yang sekarang kita hadapi sekarang. Dari bulan Maret kita sudah tinggal di rumah Bapak Ibu sekalian. Sekarang sudah bulan Juni. Tidak satu pun jawaban doa yang kita dengar dari Tuhan. Yaitu penemuan obat-obat yang bisa menyembuhkan supaya orang tidak mati. Supaya orang sembuh. Belum ditemukannya vaksin-vaksin supaya kita bisa keluar melakukan pekerjaan kita secara normal kembali. Not even a single light yang kita bisa punya sekarang ini. Saudara-saudara kasih, di dalam keluarga kita juga banyak hal-hal yang kita doakan belum dijawab. Bagaimana kelakuan suami kita, bagaimana kelakuan istri kita, bagaimana kelakuan anak-anak kita yang tidak sesuai dengan keinginan kita, bahkan tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Tapi Tuhan tidak menjawab. Keadaan sama-sama saja. Tidak ada perubahan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, kalau kita bicara 1 hari kita bisa menunggu, 2 hari kita bisa menunggu, tapi kalau sudah bertahun-tahun, itu akan lead to the disappointment Bapak Ibu sekalian. Lead kepada kepahitan. Unanswered prayer. Kita tidak tahu motifnya Bapak Ibu sekalian. Tidak tahu. Maria dan Marta tidak tahu motif Tuhan. Kenapa Tuhan menunda 2 hari.
Saya juga tidak tahu motif apa Tuhan bisa tidak menjawab doa-doa saya. Saudara-saudara kekasih, unanswered prayer bisa mengakibatkan kita kepada kekecewaan. Dan kekecewaan itu bisa mengakibatkan kepada kita suatu deep heartbreak di dalam diri kita. Saudara-saudara, atau kita bisa delaying answer prayer akan menambah iman kita. Delaying answer prayer bisa menghasilkan dua ya Bapak. Yaitu kekecewaan dan ketakutan. Atau kita bisa beriman lagi dan lebih percaya kepada Tuhan. Apakah kita cukup bersabar untuk menunggu jawaban doa? Di kitab Yakobus itu sangat menyegarkan buat saya pribadi Bapak Ibu sekalian. Dan saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah pernah mendengar firman Tuhan ini dari Yakobus 1 ayat 2-4. Demikian bunyinya, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara-saudara kasih, apabila kita masuk ke dalam permasalahan, pencobaan, itu adalah ujian buat iman kita. Dan ujian itu akan menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan itu akan memperoleh buah yang matang, yang akan membuat kita menjadi sempurna dan utuh, tidak berkekurangan satu apapun. Jadi kalau kita bisa melihat masalah, kita harus bersabar Bapak Ibu sekalian. Di dalam ketekunan kita. Do not give up. Minggu lalu Bung Jo sharing mengenai Ibrani 11 ayat 11, Abraham dan Sarah menunggu keturunan daripada anak dan cucunya. Demikian bunyinya Ibrani 11 ayat 11. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Ketika kita menunggu jawaban doa, saudara jangan berpikir Tuhan tidak ada. Walaupun belum dijawab, tapi kita harus menganggap dia itu ada. Sebagaimana dia ada. I am what I am. I am the great I am. Karena Tuhan itu setia di dalam janji-janjinya. Karena Tuhan itu akan menepati janji-janjinya. Demikianlah kita kalau harus bersabar di dalam ketekunan, di dalam iman kita. Dalam menunggu jawaban doa. Kita gak boleh terburu-buru. Kalau kita terburu-buru pikiran kita kemana-mana. Ada apa? Tuhan di mana? Kenapa Tuhan tidak menjawab doa saya? What's wrong with me? Salah apa saya? No. Kita hanya bersabar. Wanita yang berdarah 12 tahun lamanya, bisa bayangkan Bapak Ibu sekalian, dikucilkan. Tidak ada siapa-siapa sekelilingnya. Dan setiap hari dia berdoa untuk minta kesembuhan terhadap penyakit yang dialaminya. 12 tahun lamanya. Dia cuma bilang, kalau dia bertemu dengan Tuhan, jika aku menyentuh jubahnya sedikit saja, maka aku akan sembuh. Iman seperti ini yang kita perlukan saat ini, khususnya saat-saat ini Bapak Ibu sekalian. Di masa pandemi ini, semua orang susah. Tidak terkecuali saya Bapak Ibu sekalian. Setiap pagi saya berlutut hanya untuk minta Tuhan. Minta Tuhan. Minta dibukakan pintu.
Tuhan seolah-olah the next day saya berdoa, Tuhan pintu masih tertutup. Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit, bukakan pintu. Saya lanjutkan di ayat 7 sampai 10. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita pergi. Murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masihkah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapakah yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya. Bapak Ibu sekalian, kita akan mengalami beberapa hal-hal traumatik, mungkin banyak hal yang kita sudah lalui Tuhan. Ada yang traumatik, saya nggak tahu Bapak Ibu sekalian punya traumatik, saya punya ada. Tapi Yesus, kalau kita bersama Yesus, kita harus punya keberanian untuk melihat ke belakang, untuk menjumpai ke belakang. Kalau kita bersama-sama Tuhan, kita tidak perlu takut Bapak Ibu sekalian. Karena Tuhan katakan 12 jam sehari, 12 jam terang, 12 jam malam. Kalau bicara waktu Tuhan, tidak ada yang bisa memperpendek, tidak ada yang bisa memperpanjang 12 jam siang hari, 12 jam malam hari. Itu adalah waktu yang Tuhan tentukan. Dalam konteks ini Tuhan Yesus bilang, belum waktunya saya akan mati. Kalau saudara dan saya belum waktunya dan belum waktunya. Karena itu kairos Tuhan. Jadi kalau kita berbicara pada saat-saat ini, ketika wabah penyakit ini yang sangat menyeramkan, sangat menakutkan, do not lead your thinking kepada kematian. Kita thinking kepada kehidupan Bapak Ibu sekalian. Kalau itu bukan waktunya dan bukan waktunya, setiap hari saya monitor di layar TV ataupun di media-media online jam 3, jam 4, berapa kasus yang bertambah hari ini. Tapi saya senang melihat data mengenai masalah kesembuhan. Ya saya baca juga berapa jumlah kematian, tapi saya fokus kepada kesembuhan. Karena itu adalah jawaban doa saya setiap pagi. Tuhan beri kesembuhan orang yang ada di rumah sakit yang terjangkit COVID-19. Saya dengan semangat mendengarkan berita mengenai kesembuhan. Saya punya cerita Bapak Ibu sekalian, teman sekolah saya, seumur dengan saya, waktu itu dia baru pulang dari luar negeri bersama keluarganya, sama istrinya. Dan dia tidak tahu kenapa, tiba-tiba dia masuk ke rumah sakit bersama istrinya dan positif COVID-19. Saudara-saudara kasih, kedua pasangan suami istri ini masuk rumah sakit dan suatu saat teman saya ini keadaannya makin parah Bapak Ibu sekalian. Dia sempat dipasang ventilator dalam tubuhnya dan suatu waktu perawat memanggil istrinya bahwa harus dimasukkan tusukan daripada saya kurang lupa saya apa itu prosesnya, apa prosedurnya saat itu dia harus tembakan ke sini karena itu adalah tindakan terakhir. Jadi artinya sangat kritis Bapak Ibu sekalian. Perawat itu meminta kepada istrinya untuk memanggil pendeta atau pastor untuk mendoakan suaminya. Saudara-saudara kasih, di pikiran daripada istrinya itu adalah mengerikan sekali Bapak Ibu sekalian. Mungkin ini saat terakhir dalam pikirannya, atau mungkin dia pikirannya meminta kesembuhan. Dia berusaha mencari pastor itu atau pendeta, tapi pendeta yang disediakan di rumah sakit tidak ada, dia harus cari keluar. Dan ada satu pastor datang tiba-tiba
Dan dia membaca di dalam surat Yakobus yang bunyinya demikian, jika ada seorang daripadamu sakit, maka engkau panggil para penatua, engkau minyaki dan doakan untuk kesembuhan. Dia lakukannya cuma karena itu ruangan isolasi dan pastor itu tidak bisa masuk, dia menyampaikan untuk istrinya, dia berikan minyak kepada istrinya, kemudian diminyakilah suaminya. Tapi untuk kesembuhan Bapak Ibu sekalian. Setelah dalam doa dan minyaki kesembuhan, beberapa saat kemudian terjadi recovery dan akhirnya teman saya sembuh, puji Tuhan. Di dalam mimpi, di dalam kesaksiannya teman saya bercerita ketika pada waktu doa itu disampaikan. Dia dalam keadaan yang tertutup di dalam suatu ruangan, dia minta untuk kembali kepada keluarganya dan Tuhan mendengar permohonannya. Dan sekarang dia sudah sehat kembali dan dapat recovery bersama keluarganya. Bapak Ibu sekalian, jika kita punya masalah, do not think about the end of it. Minta kepada Tuhan kesembuhan. That's all you can do. That's all you can do. Dan pastor itu memberikan kesaksian bahwa saya datang kepada saat itu kepada keluarga ini membawa kitab Yakobus bahwa harus panggil penatua dan harus meminyakinya. Terjadi kesembuhan Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk sekarang ini supaya kalau apapun yang terjadi, do not think about the end of it. Kita harus bersabar. Do not frustrate yourself. Jangan sampai kita frustrasi Bapak Ibu sekalian. Terus kita harus beriman dan bertekun. Supaya kita memperoleh buah yang matang. Buah yang matang membuat kita jadi sempurna dan tidak berkekurangan apa-apa. Di ayat yang ke-11 sampai ke-15 demikian bunyinya. Demikianlah perkataannya dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tapi bersyukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Kesepahaman kita dengan Tuhan bukan hanya kepada murid-murid saja, murid-murid Yesus saat itu. Kita juga sering salah paham dengan Tuhan. Kadang-kadang kalau kita lihat jalan masih tertutup, pintu-pintu masih tertutup, kita memikir, oh Tuhan tidak suka dengan saya. Murid-murid Yesus demikian juga, kalau Yesus bilang tertidur karena Yesus berbicara dengan perumpamaan, biasanya dengan perumpamaan, mengartikan perumpamaan aja murid-murid Yesus tidak bisa. Lazarus tertidur, murid-murid mengerti kalau tidur ya udah tunggu aja nanti dia sembuh sendiri, dia akan bangun sendiri. Tapi maksud Yesus, Lazarus mati, dikatakan Lazarus sudah mati. Kadang-kadang kita bicara dengan Tuhan, Tuhan menjalankan ini kita tidak mengerti Bapak Ibu sekalian. It's so fine. Karena kita menjalankan dengan pikiran kita. Saya bekerja sudah 30 tahun lamanya, tahun ini sudah 30 tahun lamanya. Hampir 2/3 pengalaman kerja saya ada di banking Bapak Ibu sekalian. Dan saya selalu bekerja di bagian kredit Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau memberikan kredit tantangan kepada saya bahwa uang itu harus kembali 100%. Nah karena itu harus kembali 100% berarti saya harus manage resiko-resiko yang ada di dalam pemberian pinjaman. Nah karena saya harus belajar resiko-resiko ini sehingga saya memakai pikiran saya dengan segala kemungkinan yang terjadi, resiko apa yang saya harus hadapi. Terus menerus selama 20 tahun saya berpikir seperti itu. Nah ketika saya berpikir seperti itu,
Experience saya di dalam perjalanan iman saya itu berkurang Bapak Ibu sekalian. Karena saya selalu mikir masa mungkin. Kalau saya sudah melakukan ini semua bagaimana mungkin. So the longer saya itu bekerja di dalam pikiran saya, the longer frustrasi saya itu dalam perjalanan iman saya. Makin lama saya mengontrol hasil di masa depan, makin berkurang perjalanan iman saya. Saudara-saudara kasih, saya harus belajar beriman lagi. Belajar beriman. Tidak ada jalan belajar beriman selain berdoa dan membaca firman Tuhan. Tidak ada jalan lain. Karena di sini ada 4.000-an janji-janji Tuhan di dalam Alkitab ini. Dan semuanya itu akan digenapi oleh Tuhan. Why not me? Why not me? Why not saudara? Yang practically ada saudara dan saya anak-anak Tuhan. You can claim all the promises, tapi dengan faith, dengan iman. Bukan dengan pikiran kita. Saya sampaikan tadi saya dengan Mahda, menunggu beberapa bukaan-bukaan dari Tuhan. Setiap pagi Tuhan masih ditutup pintunya ya. Tuhan tolong bukakan Tuhan, tolong bukakan. Walaupun engkau buka, saya akan menyerahkan segala apa yang saya punya untuk mengikuti engkau. Surrender to you, whatever the result is, I'm still faithful. I'm still faithful. Saya suka apa yang dikatakan Thomas di ayat 16. Dia katakan begini, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama Dia. Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan Dia. Di kalimat ini ada nuansa frustrasi dalam dirinya karena ketidakmengertian dalam pikiran dia. Balik ke Yudea pasti dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Tapi lebih baik ikut kepada Yesus karena sudah tidak ada pilihan lain. You surrender kepada Tuhan. Ini yang dimaksud Thomas. You surrender kepada Tuhan. Walaupun jalan-jalan masih bertutup di sekeliling kita. Amin. Bapak Ibu sekalian, saudara kekasih, saya percaya apa yang kita alami saat-saat ini, khususnya di masa-masa sulit seperti sekarang ini, saya percaya delaying answer of our prayer itu untuk mendapatkan kemuliaan buat Tuhan yang lebih besar lagi. Karena Tuhan pasti datang. Tuhan pasti mendengar doa kita. Tuhan pasti menepati janji-janjinya. Dan saya tahu dan persis itu akan terjadi kepada saya dan saudara. Cuman tujuan daripada semuanya ini adalah untuk kemuliaan Tuhan yang lebih besar lagi. The greater glory for God. Saya suka dengan ayat di Habakuk 2 ayat 1-3, ayat favorit saya. Demikian bunyinya, Habakuk 2, 1-3. Untuk menutup pada pagi hari ini. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu.
Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Saya suka Nabi Habakuk ini itu. Dari Habakuk 2, Bapak Ibu sekalian, my favorite ayat. Pada saat-saat ini ketika doa saya tidak dengar pada Tuhan Yesus, saya naik lagi satu level di menara penantian Bapak Ibu sekalian. Saya bisa lihat lagi jauh ke depan. Dan saya menulis beberapa permohonan saya kepada Tuhan. Ini permohonan saya ya Tuhan. Di dalam hati saya. Walaupun belum dijawab, tapi Tuhan pasti menjawab. Saudara-saudara harus percaya, doa-doa saudara pasti dijawab. Walaupun berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita sudah hampir di penghujung ibadah kita pada pagi hari ini. Kita sudah menyampaikan puji-pujian kita dan penyembahan kita. Kita sudah mendengar firman Tuhan, bahkan kita sudah memberikan persembahan kita. Semoga kita pada hari ini semangat lagi untuk menanti-nantikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bersabar di dalam iman, bertekun di dalam iman. Semua yang kita hadapi ini permasalahan, sakit penyakit kita, financial problem, pertobatan, apapun yang kita diuji kesabaran kita. Karena satu yang kita harus tunggu adalah kemuliaan Tuhan yang lebih besar lagi akan datang kepada kita semua. Amin Bapak Ibu sekalian, sebentar lagi kita akan tutup dalam ibadah kita akan berdoa di dalam doa berkat. Bapak Ibu sekalian, kita tundukkan kepala, mari kita berdiri dan naikkan tangan kita kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih untuk hari yang luar biasa ini ya Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan dalam ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir ya Tuhan. Dan bahkan kami bersyukur untuk hadirat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Ketika puji-pujian penyembahan dinaikkan untuk Engkau ya Bapa. Dan kami bersyukur terima kasih Tuhan dengan firman Tuhan yang kami dengar ya Tuhan dari Yohanes 11 ini Tuhan. Dan kami tahu ya Tuhan, tidak ada yang terlambat buat Engkau ya Tuhan. Dan Engkau mengajar kami untuk bersabar ya Tuhan. Untuk menantikan kemuliaan Allah yang lebih besar lagi. Supaya anak Allah Tuhan Yesus dimuliakan ya Tuhan. Itulah yang kami mengerti pada pagi hari ini Tuhan. Kami menanti-nantikan ya Tuhan kemuliaan-Mu Tuhan. Yang lebih besar terhadap kehidupan kami ya Tuhan. Mungkin kami harus mengecilkan permasalahan kami saat ini ya Tuhan. Harus mengecilkan segala apa yang kami hadapi, pencobaan-pencobaan yang harus kita hadapi ya Tuhan. Karena kami lebih penting memuliakan Engkau pada pagi hari ini. Dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan buat kami. Engkaulah juru selamat kami. Dan kepadamu lah Tuhan kami naikkan puji-pujian penyembahan kami. Kepadamu lah Tuhan kami akan melayani Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebentar kami mau berpisah ya Tuhan. Kami siap menerima berkat daripada Tuhan. Biarlah kepandaian, hikmat dan pengetahuan dari surga turun kepada kita semua. Biarlah kasih Kristus melimpah dalam kehidupan kita. Biarlah roh takut akan Tuhan menguasai kehidupan kita. Berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus dan penghiburan dari Roh Kudus memberkati kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan semua umat Tuhan yang percaya sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel,
ibadah minggu ini. Kami percaya puji-pujian dan juga firman Tuhan sudah menguatkan kita semua. Dan bagi jemaat yang kelewatan informasi untuk persembahan atau komsel atau ibadah setelah ini, akan ada tampilan-tampilan untuk informasi tersebut. Jadi pastikan saudara melihat itu sampai habis. So, that's it for this week. Have a blessed Sunday and see you next week.